Kita mulai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami kelompok Tiga. 3 dengan judul Mangrove Hero, yaitu game simulasi berbasis dua dimensi, di mana kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami untuk untuk minggu ini. Next. Di mana anggota kelompoknya terdiri yang pertama ada Faris Zain Asadik, kemudian ada saya sendiri Nurul Izati, kemudian ada Noval Hanif, dan ada Mulia Andiki. Next, pendahuluan. Mangrove Hero adalah game simulasi dua dimensi yang dimana berbasis gamifikasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan mangrove. Melalui permainan ini, kami berharap pengguna dapat merasakan pengalaman virtual dalam menanam dan juga merawat mangrove itu sendiri, di mana hal ini sekaligus memahami dampak lingkungan dari setiap keputusan yang diambil oleh pengguna tersebut. Di mana dengan sistem reward yaitu berupa koin, Mangrove Hero memotivasi pemain untuk belajar secara interaktif dan juga menyenangkan. Game ini menjadi solusi inovatif untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam reboisasi mangrove, terutama di kalangan generasi muda yang dimana lebih akrab dengan media digital. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mulia Andiki. Kemudian di sini ada solusi Mangrove Hero. Di sini saya mendapatkan tiga solusi, yaitu edukasi interaktif melalui simulasi virtual, kemudian gamifikasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, kemudian aksesibilitas dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Next. Kemudian di sini ada aktornya. Di sini saya mengambil aktornya itu adalah Faldi Rahman. Faldi Rahman itu seorang mahasiswa biologi. Dia berumur 20 tahun, lokasi di Banda Aceh. Dia karakternya itu suka eksplorasi aktif di kampus. Next. Kemudian ada use case diagram. Di sini saya akan menjelaskan step-step use case diagram. Rasanya pengguna dapat membuat akun. Pembuat dapat membuat akun dan masuk ke dalam game. Pertama, pengguna itu mendaftar akun. Kemudian setelah mendaftar akun, pengguna itu masuk. Kemudian setelah masuk, pengguna diarahkan ke laman page yang itu memilihkan karakter atau chief. Kemudian setelah melanjutkan memilih chief, dia masuk ke dalam pemilihan map. Setelah pemilihan map, si pengguna atau user masuk ke halaman utama. Di sini si pengguna dapat memainkan game langsung langsung menanam mangrove dan mengumpulkan koin. Lalu memberikan pupuk agar mangrove tersebut sehat. Kemudian ada mentoring dan abrasi. Kemudian pengguna bisa keluar. Next. Oke, di sini ada affinity diagram autentifikasi. Di sini pertama ada pengguna dan aplikasi. Pertama, pengguna itu membuka aplikasi. Saat pengguna membuka aplikasi, pengguna diarahkan ke laman autentifikasi. Jika sudah memiliki akun, pengguna bisa dapat langsung login tanpa registrasi dahulu. Tapi jika tidak memiliki akun, pengguna akan diarahkan ke laman registrasi. Di halaman registrasi, pengguna dapat mengisi biodata, data diri untuk melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan pembuatan akun. Setelah pembuatan akun selesai dan datanya valid, kemudian pengguna dapat lanjut ke tahap berikutnya. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faris Zain. Jadi saya akan menjelaskan activity diagram, yaitu pilih karakter. Untuk penjelasannya, setelah login, pengguna akan masuk ke halaman pemilihan karakter utama, yaitu Chief. Pengguna dapat memilih gender Chief dan memberikan nama sesuai keinginan kita. Setelah memilih, pengguna melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan map. Selanjutnya, ada activity diagram pemilihan map. Saya akan menjelaskan pemilihan map. Setelah memilih shift, pengguna diarahkan ke halaman pemilihan peta atau map. Pengguna dapat memilih lokasi yang akan digunakan sebagai area penamaan mangrove. Setelah memilih map, pengguna akan diarahkan ke halaman home atau dashboard. Selanjutnya adalah activity diagram dashboard. Untuk penjelasannya, pada halaman ini pengguna dapat mengakses berbagai fitur dalam game, seperti play, untuk memulai permainan di map yang telah kita pilih, market, profil, setting, volume, atau quit. Jika pengguna memilih play, maka akan diarahkan ke halaman game. Selanjutnya ada activity diagram gameplay. Untuk penjelasannya, pengguna mulai bermain dengan menanamkan bibit mangrove di lokasi yang tersedia.
Pengguna dapat merawat tanaman dengan memberikan pupuk dan memantau pertumbuhannya. Jika pengguna menekan pohon mangrove, akan muncul pop-up yang menampilkan informasi tentang tanaman tersebut. Pengguna dapat membeli bibit atau pupuk dari market langsung dari halaman ini. Terdapat opsi untuk kembali ke halaman home atau dashboard. Selanjutnya, ada activity diagram setting. Untuk penjelasannya, pengguna dapat mengakses pengaturan suara dan efek musik. Terdapat opsi untuk meningkatkan pengalaman bermain sesuai preferensi suara pengguna. Setelah selesai, pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya. Next akan dijelaskan oleh Novalanip. Selanjutnya ada kelas diagram. Pertama ada kelas pemain, di mana atributnya itu ada username, email, level, koin, dan daftar mangrove. Kemudian untuk metodenya ada metode untuk login, tanam mangrove, dan beli item. Kemudian di sini ada kelas mangrove, atributnya jenis, status pertumbuhan, dan kesehatan. Kemudian untuk metodenya ada tumbuh, butuh air, dan butuh pupuk. Untuk relasinya dimiliki oleh pemain multiplicity. Jadi dimiliki oleh banyak pemain. Kemudian untuk kelas market itu ada atribut item, harga, dan stok. Untuk metodenya ada beli item dan update stok. Untuk relasinya pemain membeli item dari market, 1:1. Kemudian kelas reward system, untuk atributnya ada koin, XP, upgrade level. Untuk metodenya ada hitung reward, dan berikan hadiah. Untuk relasinya memberikan reward kepada pemain, 1:1. Kemudian next. Kemudian di sini ada package diagram. Next. Untuk penjelasannya, yang pertama itu untuk package application. Package application-nya adalah representasi dari aplikasi utama yang mengakses layanan yang ada dalam application service. Kemudian ada application service, ini berisi berbagai fitur utama yang digunakan pemain dalam game, seperti register dan login untuk mendaftar dan masuk ke akun pengguna, pilih karakter, memungkinkan pemain memilih avatar mereka atau chief, kemudian menanam dan merawat mangrove, fitur utama untuk simulasi penanaman dan perawatan mangrove, menghitung reward dan mengumpulkan koin, memberikan penghargaan kepada pemain berdasarkan progres mereka. Kemudian ada market, tempat pemain dapat membeli item. Kemudian ada profil, menampilkan data pengguna dan proses permainan. Selanjutnya ada package database untuk menyimpan dan mengelola data. Di sini ada data akun pengguna, berisi informasi login, username, dan profil pemain. Kemudian ada data mangrove, berisi status tanaman yang telah ditanam. Dan ada data reward, berisi informasi mengenai koin atau pencapaian yang diperoleh oleh pemain. Kemudian hubungan antar paketnya, application berinteraksi dengan application service untuk mengakses fitur game. Application service menggunakan database untuk menyimpan dan mengambil data terkait pengguna mangrove dari Word. Kemudian ada garis putus yang menunjukkan ketergantungan antara komponen dalam application service terhadap data dalam database. Next. Selanjutnya ada komponen diagram. Di sini ada bagian front end yang isinya itu ada user. User ini bisa melakukan login dan register. Kemudian ada memilih map untuk menanam mangrove sesuai lokasi yang dipilih, memilih karakter, melihat kondisi mangrove, dan mengumpulkan reward. Kemudian ada untuk backend ini ada subsistem aplikasi, itu ada login dan register, yaitu mengelola proses autentikasi pengguna. Kemudian ada map yang tersedia, menyediakan pilihan map untuk menanam mangrove, tanam sesuai pupuk yang tersedia, memproses penanaman sesuai kondisi map. Kemudian ada karakter yang tersedia, menyediakan pilihan karakter.
Kemudian ada kondisi mangrove, menyimpan dan memperbarui data kondisi mangrove. Kemudian ada menghitung reward berdasarkan performa pengguna. Dan terakhir ada verifikasi data, ini untuk memeriksa validitas data dari pengguna. Next. Selanjutnya ada deployment diagram. Sini ada web server dan digunakan untuk menjalankan application sebagai layanan utama yang diakses oleh pengguna, terhubung dengan database server yang menggunakan MySQL. Kemudian untuk penyimpan informasi pengguna, transaksi, atau data lain yang dibutuhkan. Dan ada aplikasi server bertindak sebagai perantara antara web server dan perangkat pengguna. Berkomunikasi dengan web server melalui protokol HTTPS untuk mengamankan data yang dikirim dan diterima. Kemudian ada device atau komputer, merupakan perangkat pengguna yang mengakses sistem melalui aplikasi server dan bisa berupa komputer atau perangkat lain yang mendukung komunikasi dengan server. Next. Jadi kesimpulan presentasi kami hari ini yang pertama yaitu Mangrove Hero adalah game simulasi dua dimensi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian ekosistem mangrove. Kemudian pemain dapat melakukan simulasi menanam dan juga merawat mangrove secara virtual serta mendapatkan edukasi ekologis. Kemudian perancangan sistem ini dijelaskan melalui berbagai macam diagram yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, package diagram, komponen diagram, dan juga yang terakhir ada deployment diagram. Game ini menggunakan pendekatan gamifikasi interaktif, di mana tujuannya itu untuk menggabungkan antara hiburan dan juga edukasi. Tujuannya adalah untuk mendorong kesadaran dan juga partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam reboisasi mangrove secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.